Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartoko Ardi, mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan mencoba mengelaborasikan satu ayat Al-Quran tentang ketauhidan dengan masalah pendidikan Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut memuat tentang ajaran tauhid yang menyebutkan tentang keesaan Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak disembah, dan menyebutkan tentang dua sifat Allah SWT, yaitu Ar-Rahman dan Rahim. Tauhid adalah inti dari ajaran agama Islam, yang mana ia memiliki peran penting dan merupakan dasar dari segala hukum agama. Tanpa adanya keyakinan akan ketauhidan, maka segala kebaikan tidak akan ada nilainya di mata Allah. Setidaknya terdapat dua metodologi mainstream dalam pengkajian tauhid atau konsep ketuhanan ini. Yang pertama, memahami tauhid sebagai konsep mengenal Tuhan saja, sehingga fokus kajiannya adalah menggali hakikat keesaan, wujud zat, sifat, dan perbuatan Tuhan. Yang mewakili mainstream pertama ini adalah kalangan mutakalimun atau ulama-ulama ahli kalam dan kalangan para filosof. Yang kedua adalah yang memahami tauhid sebagai konsep mengenal keesaan zat dan sifat Tuhan serta konsep keesaannya dalam hak penyembahan. Dari sini mereka tidak hanya mengkaji bagaimana mengenal keesaan wujud Tuhan, tetapi juga menekankan kajian tentang hak-hak Tuhan dari hambanya, serta kajian tentang keesaan Allah dalam keberhakan ibadah, bentuk-bentuk kesyirikan, hal-hal yang membatalkan ketauhidan, dan sebagainya. Yang mewakili mainstream kedua ini adalah para ulama hadis, tafsir, fikih, dan tasawuf, terutama generasi awal. Metodologi yang kedua bisa dikatakan lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan seseorang muslim dan telah diterima secara luas di kalangan umat. Maka tauhid bukan hanya masalah mengakui keesaan Allah saja, namun juga menyatakan bahwa tidak ada sesembahan selainnya. Di dalam proses pendidikan Islam tentunya tauhid memiliki peran yang penting. Jika melihat dari tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu yang memiliki pemahaman tentang Tuhannya, pemahaman tentang dirinya sendiri, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di dunia. Dari hal itu maka penanaman nilai ketauhidan dalam diri peserta didik sangat diperlukan. Karena saat seseorang memiliki pemahaman akan tauhid yang benar, maka ia akan selalu menyertakan Allah dalam setiap amal perbuatan dan menyadari keberadaan Tuhan yang selalu mengawasi dan menyaksikan segala perbuatannya. Tauhid akan menjadi alat kontrol dalam sikap dan tingkah laku seseorang. Seorang muslim yang bertauhid tentu akan mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian dia akan selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kejujuran sebagai tolak ukur integritas karena dia sudah merasa dalam pengawasan Allah. Dia juga tidak mementingkan pandangan orang lain terhadap pekerjaannya karena semua pekerjaannya semata-mata hanya karena Allah. Dia juga akan bersemangat dan loyalitas dalam melakukan aktivitas karena dia hanya mengharapkan nilainya dari Allah semata. Hal inilah yang diharapkan dari output pendidikan Islam. Adapun cara menanamkan ketauhidan pada peserta didik bisa menggunakan metode tadabur, tafakur, dan tasyakur, yaitu mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayat Allah, baik yang berbentuk qauliyah maupun kauniyah. Kemudian mensyukuri segala apa yang telah dianugerahkan, segala hal yang baik
baik yang kecil maupun yang besar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.